Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Jadi di dalam kuliah virtual ini saya memecah-mecah beberapa bagian untuk membaca dan membahas buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Meskipun ini buku lama ya, dari tahun 2008, tetapi isinya masih sangat relevan karena konsepnya adalah generik atau umum di dalam ruang lingkup sistem informasi. Sebagai review sedikit, di bagian awal itu adalah bab tentang pengantar. Di bagian kedua saya mulai masuk ke konsep dasar dari Disaster Recovery Planning. Ada 5 tahapan, yaitu inisialisasi, analisis risiko, business impact analysis, penyusunan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan disaster recovery planning. Saat ini kita ada di dalam bab analisis risiko. Di bagian sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis-jenis risiko, kemudian saya membahas tentang jenis-jenis ancaman yang bisa menjadi risiko. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses identifikasi risiko. Sebagai informasi lagi bahwa pada saat saya menulis buku ini, saya masih salah spelling, harusnya risiko ya, I ya, bukan resiko. Itu yang baku. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi dari identifikasi risiko. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah yang dilakukan pada saat identifikasi risiko ini yang pertama adalah brainstorming. Jadi semacam workshop gitu ya. Yang ini harusnya dilakukan secara informal. Ya, jadi kalau itu perusahaannya besar begitu, maka ya tiap departemen dikumpulkan, kemudian mereka disuruh curhat, begitu apa risiko yang mungkin terjadi, dicatat, dinotulensi, kemudian dirangkum ya, sehingga menjadi sebuah daftar. Atau kalau kepengen agak teratur begitu, ada semacam angketnya. Ada daftar risiko. Nah, kemudian dibahas. Nah, proses brainstorming ini memang lama. Mungkin 1 bulan juga belum kelar begitu ya. Tapi harus dibatasi. Sehingga tidak melebar ke hal-hal yang tidak penting. Dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas, dibawa, kemudian dirangkum, sehingga pada akhirnya itu muncul pemahaman karakteristik sistem. Oh, ternyata sistem kita itu risiko yang terjadi hampir di setiap departemen adalah ini. Risiko yang terjadi hampir di setiap cabang adalah ini. Dan ini nanti hasilnya tidak akan pernah sama di tiap organisasi. Kalau sudah ada pemahaman karakteristik sistem, maka muncul nanti karakter yang ada di tiap unsur. Unsur yang ada di dalam sistem informasi. Entah itu perangkat keras, perangkat lunak, data, sensitivitas terhadap lingkungan, begitu. Dan nanti akan muncul daftar risiko. Mana yang paling besar risikonya, mana yang paling kecil. Dan akhirnya tahu, oh ini risiko yang paling besar. Berarti ini titik lemah kita. Itu kenapa di bagian awal saya menyebut kalau ada konsultan DRP hanya datang 2 kali, perkenalan, kemudian rapat, tiba-tiba dia datang lagi, sudah punya penyusunan DRP. Kalau saya ketemu sama konsultan itu, saya langsung tunjuk hidung, bullshit ya, omong kosong.
Wong belum tahu karakteristik sistem kok tiba-tiba nyusun DRP. Dapat dari mana itu daftarnya? Bagi Anda yang ada di lapangan begitu profesional, hindarilah konsultan yang seperti itu. Itu sangat jelas terlihat bahwa konsultan seperti itu ya hanya cari uang saja, tapi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Ya karena brainstorming ini sulit. Ya. Sampai akhirnya terjadi pemahaman karakteristik sistem. Kalau Anda kemudian tanya ke saya, berarti kita nggak usah mengundang konsultan ya. Kita cukup menangani itu dari dalam kita ya. Belum tentu juga. Ya, karena alasan klasik dari organisasi atau perusahaan waktu mereka mengundang konsultan adalah biasanya karena ketidakmampuan organisasi itu untuk melihat masalah secara objektif. Mungkin orang-orang di departemen IT-nya itu mumpuni, skillful, tetapi kalau melihat secara objektif kesulitan karena ada faktor pertemanan, karena ada faktor kasihan, sehingga waktu memahami karakteristik sistem ini sebenarnya mereka sudah tahu titik lemahnya, tapi mau ngomong itu apa? Kalau bahasa Jawa sungkan ya, segan. Kasihan Pak, itu teman saya misalnya begitu. Tapi kalau konsultan karena dia orang eksternal, dia ya ngomong aja apa adanya. Pemahaman karakteristik sistem tadi sudah saya sebut, nanti akan muncul daftar resiko atau risk checklist. Kalau Anda baca buku teks, ini ada banyak sekali format checklist ini ya. Di tiap ruang lingkup itu beda-beda. Ruang lingkup testing ada sendiri, ruang lingkup kualitas perangkat lunak ada sendiri. Kalau yang ada di teknik industri beda lagi, masuk ke dalam studi kelayakan, di manajemen beda, akuntansi beda, bidang kesehatan lain lagi. Dan memang tidak ada satupun format yang baku. Semua akan ikut ke dalam karakteristik organisasi tersebut. Dia bergerak di bidang apa sih? Yang penting sudah tahu elemen kuncinya atau key elemennya. Ini loh yang paling berbahaya, ini yang paling beresiko. Tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit itu namanya sombong. Kami nih Pak nggak punya resiko, kami nih sistem yang paling aman. Wah, nggak ada seperti itu. Atau berlebihan, ketakutan yang berlebihan berarti fear. Ya. Itu kenapa 2 langkah yang pertama itu adalah kuncinya, brainstorming dan pemahaman karakteristik sistem. Artinya kalau itu ditangani konsultan, disaster recovery planning, maka konsultan itu harus betul-betul terjun dan memahami karakteristik sistem dari organisasi tersebut. Dan itu tidak mudah, tidak bisa seperti orang main sulap gitu ya. Sehari jadi itu omong kosong. Langkah berikutnya adalah control analysis atau analisis pengendalian. Setelah ada daftar resiko, maka kita membuat rencana. Dari sekian banyak resiko ini, mana yang bisa diminimalkan, bisa diatasi saat ini dulu. Kalau memang tidak bisa, ya itu berarti resiko harus dimasukkan nanti ke dalam DRP. Mana yang ini bisa dihilangkan kok. Misalnya tadi saya sebut gitu ya, tiap jam istirahat, itu admin server atau orang IT itu hampir selalu lupa ya mengunci pintu. Ya sudah, kalau gitu kita kasih sanksi lah. Siapa yang lupa ngunci pintu kena denda, potong uang makan. Wah, mereka ketakutan akhirnya. Setiap kali mau keluar kantor dicek kunci, dan akhirnya resiko itu kan hilang. Atau menugaskan security untuk mengecek kunci di tiap jam makan siang. Contoh itu. Atau memasang CCTV misalnya begitu.
Sehingga nanti ada namanya analisis pengendalian. Kalau sudah didata semua, maka harus membuat dokumentasi. Dari hasil brainstorming, pemahaman karakteristik sistem, sampai dengan yang terakhir tadi, control analysis. Ada dokumentasinya, ada daftarnya. Tidak hanya dalam bentuk tabel, apalagi dalam bentuk narasi itu pasti sulit untuk dibaca. Kalau bisa itu dalam sistem flow. Kalau memang tidak paham dengan model-model flow yang baku, entah itu UML, DFD atau yang lain, ya sudahlah pakai sistem flow yang bisa dipahami. Entah itu dalam bentuk infografik atau yang lain. Yang penting semua paham. Dan ada gitu ya di dalam gambar tersebut orang-orang yang terlibat dalam pengendalian resiko. Jadi kalaupun ada format-format itu hanya panduan saja. Setiap organisasi, setiap perusahaan pasti akan punya format sendiri-sendiri. Jadi ini kalau Anda ketemu seperti ini di buku itu hanya sekedar contoh. Ya, hanya sekedar contoh. Mau ikut iya, nggak mau ikut saya buat sendiri. Saya tambah kolom di sebelahnya, saya tambah kolom jabatan, supervisor segala macam, terserah. Saya tambah tanggal, terserah. Nah, jadi kalau kita rangkum gitu ya, identifikasi resiko itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah brainstorming. Diusahakan bahwa brainstorming ini dilakukan secara informal, workshop non formal atau lokakarya non formal. Sehingga sifatnya seharusnya bottom up, dari bawah ke atas. Dan akhirnya muncul pengumpulan daftar risiko sementara. Diolah ulang, dicari kesamaannya, dicari risiko yang terbesar dan sering muncul, sehingga kita sampai ke tahapan kedua, yaitu pemahaman karakteristik sistem. Mana titik lemah perusahaan ini? Mana yang paling kuat? Mana yang bisa dieliminasi? Apa budaya organisasinya? Itu keluar semua di situ. Kemudian kita bisa membuat daftar risiko yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil brainstorming dan sudah difilter ulang. Kemudian dilakukan analisis pengendalian. Mana yang bisa dikendalikan saat itu, mana yang bisa dikurangi, apa yang harus direkomendasikan. Sehingga muncul akhirnya dokumentasi atau daftar resiko yang ada dan apa nanti yang bisa dilakukan untuk menangani resiko-resiko tersebut. Ya, maka kita sudah sampai di tahapan awal identifikasi resiko. Di video berikutnya nanti saya akan membahas tentang tingkat atau level kerugian dari resiko yang mungkin terjadi. Masih di dalam tahapan identifikasi risiko. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.